Pemirsa, Bank Tabungan Negara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2009. Rekan saya, Julita Telembanua, akan menyampaikan berbagai informasi terkait BTN untuk Anda. Silakan, Julita. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham Bank Tabungan Negara dengan kode BBTN telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 11 tahun lalu. Kita simak datanya, pemirsa. Oke, ini adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, kodenya adalah BBTN. Pencatatannya 17 Desember 2009 masuk ke papan utama, pemirsa. Nah, bidang usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang usaha perbankan, sektor finance, subsektornya adalah bank. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham BBTN ini. Negara Republik Indonesia memiliki 60% saham atau sebanyak 6,3 miliar rupiah. Kemudian masyarakat memiliki 40% sahamnya, yaitu sebesar 4,24 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan harga saham BBTN selama ini dari Januari hingga Juni 2020. Dari 2 Januari kita lihat ini berada di level 2.130 per lembar sahamnya, kemudian turun hingga pada Maret berada di angka Rp820 per lembar saham, kemudian naik lagi ke angka 1.000 pada bulan berikutnya. Pada Mei sempat turun juga ke angka 875, kemudian kembali naik pada bulan Juni di angka 925, dan kemudian pada 17 Juni pada hari kemarin, pemirsa, berada di angka Rp1.140 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Terima kasih, Julita, untuk paparan Anda terkait pergerakan saham dari BBTN. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita terkait aksi korporasi dari Bank Tabungan Negara bersama founder LBP Institute, Mas Luki. Mas Luki, kalau tadi juga mungkin sempat melihat juga perkembangan pergerakan saham dari BBTN. Kalau kita lihat di Maret, sama-sama nih semua perusahaan segala sektor mengalami anjlok begitu. Tadi sahamnya juga 840, dari sebelumnya sempat 1.700 sekian kalau tidak salah. Namun ternyata BBTN kalau kita katakan bisa cukup bertahan ya di kondisi pandemi sampai 17 Juni kemarin harganya di 1.140. Bahkan tadi Mas Luki sempat menyinggung mungkin bisa menembus angka Rp2.000 per lembar saham. Artinya kinerja dari BBTN untuk saham BBTN sendiri seperti apa? Cukup excellent kah meskipun berhadapan dengan pandemi seperti sekarang ini? Jadi kategori excellent itu kita harus pecah berdasarkan durasi waktu. Apakah excellent dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan saya kira untuk jangka panjang ini sangat menarik BBTN karena apa? Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar 1445, kemudian pasal 28H, di mana bunyi daripada Undang-Undang Dasar tersebut adalah pemerintah wajib memberikan fasilitas atau wajib memberikan jaminan atas tempat tinggal yang baik, sehat, dan aman bagi setiap orang. Gitu. Nah, jadi ini menjadi salah satu katalis positif, tetapi untuk jangka panjang. Gitu. Nah, persoalannya Undang-Undang Dasar tersebut pada ayat 28 itu dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, di mana itu asal muasal Tapera menjadi isu publik. Nah, akan tetapi pada tahun 2016 kita belum berhadapan dengan COVID-19. Pada tahun 2016 kita belum berhadapan dengan coronavirus. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa harapan untuk jangka panjang masih cukup baik karena apa? Diharapkan perbankan tersebut dapat mendorong iklim industri keuangan menjadi lebih baik dan iklim kehidupan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Pemerintah juga wajib menjamin tempat tinggal bagi warga negaranya. Oke, ditambah lagi belakangan BTN mampu menyumbang dividen untuk jangka panjang. Oke, belakangan juga saham perbankan sudah mulai up kembali begitu ya untuk menyokong pergerakan indeks kita. Nah, kalau Anda lihat sendiri dengan kondisi BBTN yang seperti ini, sahamnya juga nampaknya bisa cukup bertahan begitu. Proyeksi pendapatan dan laba bersih dari BBTN bisa terbayangkan tidak seperti apa untuk tahun ini? Saya kira untuk pendapatan itu tergantung kepada tata kelola anggaran penyelenggaraan yang akan dialokasikan pada tahun 2021. Apakah memprioritaskan anggaran-anggaran tersebut kepada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang benar-benar membutuhkan
perhatian dari Tapera atau penyelenggaraan program Tapera. Sebut saja wilayah-wilayah padat penduduk yang melibatkan dan membutuhkan tempat tinggal. Nah, dari sana harusnya apabila tata kelola investasi dan kalau kita perhatikan good corporate governance itu benar-benar diperhatikan dengan seksama, maka prospek pendapatan itu harusnya mengalami kenaikan atau berada di teritori positif. Jadi itu yang terpenting, bahwa sebenarnya tujuan dari para pihak ini adalah selain BTN ini mampu menyumbang dividen nantinya bagi institusi yang memang benar-benar membawanya, yaitu adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pun BBTN nanti diharapkan dapat menjadi institusi perbankan yang memang melihat ini sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang baik, karena perbankan ini menjadi salah satu parameter bagi perusahaan-perusahaan kecil lainnya seperti multifinance yang saat ini sedang banyak restrukturisasi. Perbankan juga saat ini sedang banyak mengalami restrukturisasi. Mas Luki, terakhir, ini rekomendasi Anda terhadap saham BBTN sendiri seperti apa, dan mungkin bisa memberikan referensi kira-kira untuk saham BBTN ini bisa mencapai di harga berapa untuk saat ini? Sinyal dari BBTN itu positif untuk jangka panjang, jadi strateginya adalah entry point di BBTN ada di angka 1.100. Kemudian target daripada BBTN ada di angka 2.120. Dan target tersebut adalah target jangka panjang. Nah, saya tidak memberikan pandangan untuk melakukan transaksi BTN dalam tempo jangka pendek hingga jangka menengah, karena masih banyak sentimen yang perlu kita perhatikan, termasuk GDP atau angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih mengalami koreksi dan berada di angka 2,97%. Baik, terima kasih banyak Mas Luki telah bergabung bersama kami. Luki Bayu Purnomo, founder LBP Institute, telah bersama kami di Corporate Action pagi ini.